Ya, bicara low cost ya. Jadi low cost itu sebenarnya cost itu bisa dilihat dari cost and benefit gitu. Jadi sebenarnya buat manajemen sih melihatnya seperti itu. Ya ketika misalkan biayanya taruhlah misalkan biayanya 1 miliar, ketika benefitnya 2 miliar itu akan pastinya akan disetujui oleh manajemen gitu. Nah, seringkali ketika mengajukan sesuatu itu banyak yang tidak melihat secara benefit gitu. Jadi hanya bicara secara cost. Nah, oleh karena itu ya kita harus melihatnya dari dua sisi. Nah, buat manajemen simpel sekali ketika cost and benefitnya itu lebih besar benefitnya, tentunya itu akan disetujui seperti itu. Jadi kalau bicara, ya kita harus realistis bahwa company itu bukan perusahaan sosial, ya tentunya suatu ide apapun itu harus dilihat benefitnya. Sehingga kalau cost lebih besar daripada benefit, tentunya kita harus menggunakan atau mencari alternatif lain. Ya, alternatif lain sehingga cost yang kita keluarkan itu harus lebih rendah daripada benefit yang kita dapatkan. Nah, itu pertama bicara itu. Kemudian bicara quick time, ya. Bicara quick time itu seringkali saya bicara kepada manajemen atau kepada owner, ya kita bicara efektif dulu ya. Ya, tidak bicara efisien. Nah, sehingga kalau kita ingin cepat ya sama saja ketika Bapak ingin membangun suatu membangun jalan tol atau membangun apapun, ya tentunya dengan penambahan orang itu bisa mempercepat gitu ya. Bisa mempercepat penyelesaian gitu ya. Nah, menambah orang itu banyak cara ya, bisa misalkan yang kami coba terapkan ya, misalkan menggunakan tenaga magang misalkan gitu. Atau bisa juga gini, kadang-kadang kalau kita tidak punya pengalaman, itu akan lebih baik kita menggunakan profesional. Ya, sehingga kita bisa menyelesaikan waktunya menjadi lebih cepat gitu. Ya, kadang-kadang lambatnya itu bukan karena kurang orang, tapi karena proses trial error. Ya, sehingga akhirnya banyak masalah dan mengakibatkan waktunya mundur. Dari saya mungkin itu kira-kira Pak. Jadi cost itu harus dibandingkan dengan benefit. Ya, kemudian kalau bicara quick time, ya alternatifnya tambah orang, misalkan ya, bicara efektif dulu baru efisien, atau menggunakan profesional yang memang sudah pengalaman di bidangnya. Jadi proses trial error itu bisa dikurangi. Ya, bagaimana Pak Ridwan? Bisa di-unmute dulu? Oke, Bu, Pak, terima kasih Pak. Cukup. Oke, sudah puas ya dengan jawaban dari Pak Iman. Ya, tentunya kalau bicara urgent, misalkan gini, kita kebakaran gitu ya. Ya, kalau kebakaran ya pasti kebakaran itu yang harus kita lakukan. Ya, tapi seringkali kebakarannya itu relatif gitu. Jadi contoh seperti ini ya, kita punya pekerjaan sehari-hari. Ya, kita harus segera selesaikan. Ya, tapi ketika misalkan kitanya sakit contohnya. Jadi saya suka menyindir seperti ini. Sekarang kalau misalkan Anda sakit, apakah perusahaannya tutup? Ya, apakah customer-nya tidak dikirim barangnya? Ya tentunya tidak, kan gitu. Ya contoh misalkan ya kasus di kami ya di mana secara tidak terduga, ya itu kebetulan kita kemarin kena gelombang COVID gitu, jadi ada beberapa orang yang terkena gitu. Toh juga company tetap jalan gitu. Jadi seringkali kalau misalkan kita bicara urgent sama important, kalau memang benar-benar kebakaran ya pasti kita dulukan kebakaran, ya. Tapi seringkali urgentnya itu menjadi suatu judgement individu gitu. Ya oleh karena itu kita harus menyikapi ya banyak cara yang bisa dilakukan, misalkan kita importantnya mengerjakan dengan di luar jam kerja, misalkan komitmen mengerjakan di luar jam kerja, ya terus mengerjakan di hari, ya udah kita kerjakan di puncak yuk gitu, kita sambil rekreasi misalkan seperti itu, atau ya kita mencoba menambah orang dulu gitu sehingga kebakarannya itu bisa berkurang. Nah, di dalam project improvement yang saya lakukan biasanya
saya akan bilang ke manajemen, saya tidak bicara improvement dulu. Ya, saya bicara tentang memadamkan kebakaran yang banyak terjadi. Karena kebakaran itu seringkali menyita waktu. Ya, jadi stepping pertama di dalam project improvement adalah kita bereskan kebakarannya dulu. Nah, begitu kebakaran sudah berkurang, itu pada umumnya teamwork menjadi baik. Karena yang sering merusak teamwork itu adalah masalah. Nah, kemudian waktu menjadi lenggang, baru kemudian kita fokus ke dalam improvementnya. Nah, itu seperti itu. Jadi yang biasanya kita lakukan adalah kalau terlalu banyak kebakaran, ya kita fokus untuk membuat suatu program untuk menghilangkan kebakarannya. Baru kemudian kita fokus ke importantnya, ke hal lain yang sifatnya improvement. Nah, itu kira-kira seperti itu sih, Pak Hikmat. SWOT itu pada tahap plan. Ya, jadi kalau tadi saya bicara analisa kondisi saat ini, kemudian buat program kerja atau perencanaan. Jadi SWOT itu dilakukan di tahapan plan. Nah, jadi pada saat kita menyusun target, ya kita selalu harus berorientasi kepada company. Ya, bukan target departemen, ya. Nah, banyak kasus di perusahaan itu sebenarnya dia adalah permasalahan atau target yang tidak hanya melibatkan satu departemen, ya melibatkan beberapa departemen gitu. Atau misalkan permasalahan itu terjadi karena kontribusi bukan hanya dari satu departemen, tapi dari beberapa departemen. Nah, dalam hal ini ya kita lepas dulu jubah departemennya, ya kemudian kita analisa. Ya, bahkan di beberapa kasus saya tidak coba gini, bikin program kerjanya dulu tanpa ada PIC. Ya, jadi kita jangan, supaya gini, pada saat kita bikin program kerja itu tidak kok jadi saya gitu ketika kita sudah menetapkan PIC-nya. Jadi bebas dulu, kita setting program kerjanya, ya baru menetapkan PIC belakangan gitu. Nah, yang penting kita sepakat dulu nih dengan program kerja, ya baru kemudian kita tetapkan PIC-nya. Nah, baru nanti debat berikutnya, kok saya kayak gitu. Tapi at least program kerjanya kita sudah punya gitu ya, sesuai dengan permasalahan yang ada. Nah, kemudian ketika sudah ditetapkan orangnya, ya kita juga tinggal lihat siapa yang terlambat gitu. Nah, kemudian top manajemen harus membantu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di salah satu departemen yang terlambat gitu. Karena ini kan suatu irama ya. Jadi ketika jantung bermasalah, ya itu akan mengganggu irama tubuh. Ya berarti kita harus fokus bagaimana memperbaiki jantungnya gitu. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Pak. Sudah cukup jelas Pak. Kembali lagi gini, tools itu sebenarnya ada penggunaan yang disesuaikan dengan kondisi gitu. Ya tools manajemen itu kan sama seperti pisau gitu. Jadi pada saat kita ingin motong daging, berarti kita pakai pisau daging. Ketika kita ingin memotong kayu, ya kita pakai kampak gitu. Jadi tidak ada satu pisau yang bisa digunakan untuk memotong segala jenis benda gitu ya. Ingin potong kue, jangan pisau yang terlalu tajam, nanti tangan kita jadi luka gitu ya, karena kuenya lunak. Nah, jadi kembali lagi PDCA itu kelemahan dan kelebihannya seperti apa? Nah, sama seperti pisau tadi gitu. Kita harus menggunakan pada kondisi yang sesuai. Nah, ketika kita menerapkannya pada kondisi yang sesuai, nah itu pisau itu akan bermanfaat gitu. Seperti itu. Nah, ini dari Ibu Imai ya, gitu. Jadi bagaimana jika sudah membuat plan untuk mengatasi suatu problem tapi ditolak oleh manajemen dengan alasan cost. Pengalaman saya ya itu seringkali yang disajikan cost gitu. Ya, tapi tidak bicara benefit. Sebagai contoh begini, ini salah satu proyek yang saya pernah lakukan ya.
Sebelumnya mereka itu minta tambah orang, ya, minta tambah orang 3 gitu ya, karena dengan orang yang ada itu terganggu irama produksinya. Nah, kemudian pada saat itu manajemen menghitung tambah orang 3, ya berarti dikali 12 atau 3 dikali taruhlah ya biaya manpower ya. Ya biaya manpower itu UMR 5 juta misalkan ya plus lain-lain, berarti 15 juta. 15 juta dikali 12 ya dihitung-hitung berarti sekitar 60 juta. Nah, itu si manajemen akan melihat itu sebagai cost ya. Tapi pada saat saya masuk memang saya evaluasi, bahkan ya kalau kita pengen efektif 3 tidak cukup gitu. Ya sehingga kita butuh 4 gitu. Kemudian kita kalkulasi, kita hitung dengan kita menambah 4 orang itu output naik gitu. Naik 30%. Nah, dengan output naik 30%, kemudian kita hitung. Ya, berarti biaya manpower jadi berapa? Nah, ternyata dengan menambah 4 orang itu secara biaya manpower itu malah turun gitu. Biaya manpower dibanding dengan cost ya, dengan revenue seperti itu. Jadi seringkali ketika kita punya suatu program kita harus membandingkan cost and benefit. Ya, dan bagi manajemen selama benefitnya lebih baik, ya itu ya menurut saya akan dengan mudah ya disetujui seperti itu. Ya, jadi saya setuju ya tidak semua ide itu harus free cost ya. Nah, tapi selama benefitnya dia lebih baik daripada cost, ya hitung-hitungan ekonomi ya. Di top manajemen pasti hitungannya seperti itu. Dia pasti melihat expense saya naik, ya revenue-nya naik gak gitu ya. Atau expense saya naik di sisi biaya manpower ya, tapi di sisi listrik saya turun misalkan. Ya, atau misalkan secara biaya manpower dibanding revenue turun gitu. Nah, itu yang harus kita lihat cost and benefit. Seperti itu sih, Ibu. Ya, semua pasti dibatasi waktu. Ya, apalagi ketika misalkan contoh saya menangani perusahaan-perusahaan yang kritis ya. Nah, kalau bicara kritis itu kan ya kalau kita terlambat dalam penanganan pilihannya bukannya ya pilihannya sudah gini improve atau mati gitu. Ya, sekarang juga sama nih dalam kondisi pandemi pilihannya ya kita hidup atau mati gitu. Nah, kondisi-kondisi ini justru kadang-kadang membuat kita jadi terpacu gitu. Ya, ketika kita dalam kondisi kita harus survive, nah itu seringkali mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman. Ya, kita jadi muncul ide kreatifnya, gitu ya. Nah, ini sering terjadi karena gini di beberapa company, ya contoh ya pengalaman saya ya, si manajemennya itu dia terlalu fokus atau terlalu masuk ke do. Ya, di mana do tersebut harusnya bisa didelegasi gitu. Ya, jadi ketika ada problems ya dia fokus ya saya kerjakan, akhirnya waktu dia habis. Nah, bahkan di beberapa company lucunya itu, jadi seolah-olah yang sibuk atasannya gitu, bawaannya mah santai aja. Ya, karena delegasi yang kurang baik gitu. Makanya tadi saya bilang seorang pemimpin itu harus fokus di plan dan cek gitu. Ya, bagaimana kita membuat suatu strategi ya sehingga kita bisa fokus di plan. Nah, kemudian do-nya coba diserahkan ke mereka gitu. Kita memberikan plan yang spesifik apa yang harus dilakukan, kemudian biarkan do-nya itu dilakukan oleh yang levelnya lebih rendah. Nah, kondisinya seperti itu. Salah satu contoh ya. Nah, karena di beberapa tempat justru ya itu karena delegatingnya tidak bagus, akhirnya pemimpinnya itu sibuk di do. Ya, nah itu harus delegatingnya diperbaiki. Nah, kemudian yang kedua, ketika memang kita orangnya terbatas ya sometimes ya kita harus bicara efektif dulu. Ya, jangan bicara efisien gitu. Ya, efektif dulu, cepat-cepat padamin apinya sehingga kemudian kita bicara efisien. Nah, itu hal yang biasa kami lakukan di perusahaan sih, Ibu.
Kira-kira seperti itu. Ya, pekerjaan reguler kalau misalkan gini ya, saya bicara tips atau bukan tips ya, pola pikir yang saya tanamkan di dalam company ya, gitu. There is always room for improvement, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu bicara apa yang mindset dibentuk atau tagline central system yang sebenarnya menjadi mindset di kami adalah there is always room for improvement. Ya, jadi walaupun dia pekerjaan reguler, pasti ada room for improvement. Ya, kita tidak bisa stuck di satu tempat gitu. Ya, jadi artinya PDCA itu ya tetap harus dilakukan di reguler. Ya, ada company yang membagi ya, misalkan contoh ya yang kami lagi lakukan di tempat lain, misalkan contohnya ya. Nah, itu membagi project engineering ya yang fokus di improvement dan production misalkan. Nah, di project engineering mereka punya PDCA, tapi di production pun mereka punya PDCA gitu. Karena PDCA itu harus diterapkan di setiap lini, walaupun mereka sifatnya pekerjaannya reguler gitu. Ya, there is always room for improvement. Ya, jadi walaupun kita pekerjaannya rutin, even administrasi gitu. Ya, masa sih kerja sudah 3 tahun tapi administrasinya masih mengerjakan hal yang sama, bisa gak diimprove? Nah, itu seperti itu. Even ya tadi saya bilang ya, jadi semua pekerjaan baik pun project maupun reguler itu harus tetap ada PDCA. Jadi satu ya, kalau bicara gini, kemampuan karyawan kurang untuk melakukan problem solving. Berarti perencanaan pertama adalah meningkatkan kemampuan problem solving. Ya, dan meningkatkan kemampuan problem solving itu tidak selalu dalam bentuk training, ya bisa juga dalam bentuk keseharian. Ya, contoh misalkan begini ya, saya ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh karyawan gitu ya, atau pada saat saya menangani di perusahaan lain, ya saya akan tanya, ya menurut kamu bagaimana ini? Coba kamu identifikasi fakta gitu ya. Ya, terus yuk kita bahas bareng-bareng gitu. Nah, jadi artinya kita melibatkan mereka dalam problem solving untuk meningkatkan kemampuan problem solvingnya. Dan saya setuju memang banyak perusahaan itu lemah di problem solving, sehingga akhirnya masalah tidak kunjung terselesaikan. Ya. Oleh karena itu problem solving menjadi salah satu basic knowledge yang harus dimiliki oleh semua orang gitu ya. Nah, jadi kalau Ibu bilang kemampuan problem solvingnya kurang, ya berarti kita harus menyelesaikan masalah itu dulu, ya sehingga dia memiliki kemampuan problem solving yang baik. Ya. Tapi ada juga karyawan yang tidak melakukan improvement karena gini, sudah merasa nyaman gitu, atau merasa sudah optimal, merasa sudah baik. Nah, kalau terjadi seperti itu, berarti mindsetnya harus dirubah. Ya, saya bicara ke karyawan saya, ya saya bilang begini, ya kamu improvement jangan mikirin perusahaan deh, ya pikirkan diri sendiri bagaimana bisa menjadi lebih baik gitu. Ya nggak usah pikirin perusahaan. Kalau kamu menjadi lebih baik, kamu bisa kerja di mana aja gitu, silakan gitu. Jadi kita bangun kesadaran di situ ya bahwa improvement itu bukan buat company kok, buat kamu menjadi lebih baik, udah gitu. Egois aja lah, gak usah pikirin company, pikirin aja bagaimana saya menjadi lebih baik. Nah, ketika karyawan menjadi lebih baik, itu secara otomatis perusahaannya pun akan menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, itu salah satu ya. Nah, tapi ada juga yang kadang-kadang kita perlu menerapkan pemaksaan gitu ya. Jadi pemaksaan itu nggak jelek juga. Ya, contoh misalkan gini, Ibu bilang bikin kotak saran ya. Ayo siapa yang punya kotak saran gitu ya. Siapa yang punya saran silakan masukkan dan kita bikin rewardnya. Nah, tapi seringkali ternyata tidak ada yang masukin. Ya, tapi ketika kita paksa, kita kumpulkan, setiap orang harus bikin 3 ide improvement. Harus gitu. Nah, ketika kita paksa seperti itu, jadi otomatis dia akan dipaksa untuk berpikir gitu. Kalau dia belum dapat, ya kamu pikirin, terus tungguin terus gitu. Nah, itu dipaksa.
Nah, kemudian di guide gitu ya. Nah, itu seringkali pemaksaan itu ya perlu dilakukan. Ya, jadi sangat tergantung dengan case ya. Ya, apakah motivasinya, apakah mereka merasa sudah, wah saya udah nggak bisa diimprove misalkan gitu. Nah, itu berarti dari sisi soft skill. Ya, tapi kalau problemnya dari kemampuan problem solving ya berarti harus diimprove problem solvingnya. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau selalu mengandalkan keputusan supervisor ya berarti supervisornya harus diimprove. Ya, kalau misalkan setiap keputusan itu selalu diambil oleh mereka, ya anak buahnya nggak akan pernah berkembang. Akhirnya yang sibuk manajernya, yang sibuk direkturnya. Nah, oleh karena itu, ya kalau dalam hal ini menurut saya yang harus diimprove adalah manajernya. Bagaimana manajer tersebut ya memberikan keleluasaan untuk anak buah mengambil keputusan. Ya, mengajarkan mereka untuk berani mengambil keputusan. Mengajarkan mereka untuk berani bicara gitu ya. Nah, makanya saya bilang ke teman-teman gitu ya. Kalau saat kita meeting harus ribut gitu. Orang harus berani bicara gitu. Kalau meeting nggak ribut ya namanya bukan meeting, itu namanya pengumuman gitu. Buat apa kita meeting? Mendingan kita bikin apa ya? Kita bikin selebaran gitu. Ini hasilnya begini gitu. Nah, justru meeting itu harus ribut. Dan itu yang saya kemarin angkat ke dalam salah satu video apa ya? Monday Spirit kami. Nah, itu kira-kira seperti itu. Gini, kalau saya berpikir seperti ini, masalah atau target itu harus, jadi kita melihat PDCA itu dari sisi konsep, ya bahwa setiap permasalahan kalau kita ingin punya target, kita punya suatu target, kita punya suatu masalah, dan kita ingin menyelesaikan masalah atau kita ingin mencapai target, ya pasti kita harus mulai dengan plan. Ya kita harus mulai dengan plan, apa yang mau kita lakukan. Nah, pada saat kita menyusun plan, pasti kita harus evaluasi kondisi kita saat ini gitu. Kemudian kita menyusun rencana. Ya, tanpa plan, ya saya bisa jamin problem mengatasi masalah atau ingin mencapai target, tidak punya plan itu pasti ya saya bisa jamin hasilnya tidak akan optimal gitu. Ya kalau kita hanya langsung loncat ke do, trial errornya jadi banyak gitu. Jadi semua harus diawali dengan plan, ya. Nah kemudian setelah itu do. Nah setelah ada do apa? Ya pasti harus ada evaluasi. Ya plan tanpa evaluasi itu akan jadi kacau gitu ya. Nah makanya saya bilang, kenapa saya bilang di dalam tahapan itu plan, do, cek. Ya karena memang kita perlu evaluasi, kita punya program apapun kita harus evaluasi. Nah kemudian jangan lupa setelah evaluasi ada koreksi ya, apa sih kelemahan di dalam plan gitu. Jadi kalau kita melihat secara konsep ya janganlah kita bicara PDCA atau apapun lah namanya, yaitu kita harus punya plan pasti, itu udah pasti. Fail to plan, plan to fail. Ya kita harus melakukan eksekusi plan. Kita harus melakukan evaluasi terhadap hasil eksekusi kita, ya terhadap pencapaian target dan kemudian kita melakukan tindakan koreksi. Jadi secara konsep dalam kehidupan sehari-hari pun kita harusnya menerapkan PDCA. Kita punya plan, ya kita melakukan do, kita eksekusi, kita cek dan kita lakukan koreksi. Ya kemudian bagaimana mengevaluasi efektivitas PDCA? Nah, itu kembali lagi ya, PDCA itu siklus yang putaran yang tidak pernah berhenti. Ya harusnya menjadi way of life. Ya jadi pada saat kita melakukan satu siklus PDCA, ternyata targetnya belum tercapai. Nah, roda PDCA-nya dijalankan lagi. Ya jalankan lagi. Ya jadi kalau bicara efektivitasnya, ya secara simpel saya bilang begini, ya sudah improve deh, gitu. Improve walaupun belum mencapai target tapi sudah improve ya.
ya itu dianggap efektif. Ya, kita punya plan, kita eksekusi, kita evaluasi, kita koreksi, kemudian dia improve aja. Ya, jangan mencapai targetnya dulu deh. Ya. Nah, kalau ternyata kurang, PDCA-nya kita putar lagi. Makanya saya selalu bilang there is always room for improvement. Nah, itu dari saya kira-kira seperti itu, Pak Erwin. Ya, jadi kita harus melihatnya secara konseptual, ya, bahwa semua itu harus ada rencana, harus ada perencanaan, ya, baik dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan pemerintahan, kehidupan perusahaan, ya. Ya, kemudian harus ada eksekusi terhadap rencana, ya, kemudian ada evaluasi dan ada koreksi terhadap rencana yang belum mencapai target gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, baik Pak Erwin, semoga menjawab ya dari pertanyaan Ya, Bapak akhir kata dari kami, dari saya Sinta Hari. Oke, dari saya Rayasin ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa tengok-tengok untuk website dan juga medsos dari Central System. Ada banyak materi, banyak ilmu yang kita share juga di sana. Ya, kepoin terus nih di YouTube juga kita share untuk materi-materi. Bapak Ibu barangkali ingin cari tahu dalam risk management apa sih, dokumen lingkungan, bisa langsung kepoin aja terus ya website kami. Akhir kata dari kami mohon maaf bila ada kekurangan atau kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.